Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Zakoni MPD. Saat ini saya sedang mengikuti peningkatan kompetensi dosen pemula yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Mataram. Baik teman-teman, kita akan membahas model pembelajaran kooperatif tips 10. Tentu pembelajaran ini tidak asing lagi bagi kita karena kita sebagai generasi muda tentu harus mengetahui tentang model pembelajaran ini. Pendahuluan. Pembelajaran kooperatif tips 10 merupakan pembelajaran yang terdiri dari beberapa kelompok kecil dan di dalam kelompok kecil itu tidak memiliki ketua kelompok. Beda halnya dengan diskusi kelompok yang memiliki ketua tim dalam kelompok tersebut. Itu bedanya karena banyak yang mengira bahwa pembelajaran kooperatif tips 10 ini adalah pembelajaran diskusi kelompok, akan tetapi bedanya di sana kalau pembelajaran kooperatif tips 10 ini tidak memiliki ketua kelompok yang mana semua tim berhak untuk mempertanggungjawabkan kelompok yang sudah dibentuk oleh dosen tersebut. Tentu mahasiswa harus bertanggung jawab penuh terhadap materi yang diberikan oleh dosen pengampu agar nantinya ketika ditanya oleh dosen semua harus bisa mempertanggungjawabkan materi yang diberikan oleh dosen sehingga tidak dibentuk ketua kelompoknya. Seandainya nanti dibentuk ketua kelompoknya, tentu nanti satu orang pun yang akan mempertanggungjawabkan materi yang sudah diberikan. Akan tetapi fungsinya di sini agar semua mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap materi yang diberikan oleh dosen tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuatan kelompok. Tentu kelompok yang dibuat itu terdiri dari 4 atau 5 anggota dan itu pun tidak dipilih, akan tetapi semua jenis ras, semua jenis kelamin itu akan digabungkan menjadi satu kelompok sehingga nantinya tidak ada kesempatan untuk mahasiswa untuk memilih teman kelompok yang dia sukai. Tentu pembagian kelompoknya harus diacak baik laki-laki maupun perempuan sehingga nantinya tidak ada kesempatan untuk saling memilih teman kelompok yang mana agar semua kelompok itu rata sehingga nantinya mahasiswa saling membantu dengan tim tersebut. Tidak ada kesempatan-kesempatan untuk tidak belajar terhadap materi yang diberikan oleh dosen karena materi ini sudah dibebankan kepada semua anggota yang ada di dalam kelompok kecil itu, baik terdiri dari 5 atau 4 anggota. Setelah itu kita akan membahas tentang menurut para ahli apa sih kooperatif tips 10 itu. Yang pertama kita ambil dari pendapat Muhammad Nur pada tahun 2008. Pada model ini, mahasiswa dikelompokkan dalam tim dengan anggota 4 mahasiswa. Pada setiap tim dibentuk secara heterogen menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. Terus pendapat yang kedua menurut Trianto tahun 2010 mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif tips 10 merupakan salah satu jenis dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4 sampai 5 orang mahasiswa secara heterogen. Itu tujuannya. Kenapa kita mengambil dari 2 ahli ini? Karena pembelajaran kooperatif tips 10 ini harus terdiri dari 4 atau 5 kelompok. Tujuannya agar kelompok tersebut efektif dalam berdiskusi. Tidak hanya mengandalkan satu orang pun, tapi semua anggota berhak untuk mempertanggungjawabkan materi yang sudah dibahas.
Terus selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri model pembelajaran cooperative Tivsten. Yang pertama itu mahasiswa terdiri dalam mahasiswa dalam kelompok diharapkan bekerja sama. Tujuannya agar misi bersama terpenuhi oleh kelompok tersebut. Yang kedua, kelompok yang dibentuk merupakan kelompok yang heterogen. Dan yang ketiga, kriteria kelompok heterogen tersebut dapat ditambahkan dengan perbedaan dalam jenis kelamin, suku maupun ras. Terus yang terakhir, penghargaan diberikan oleh dosen lebih baik berorientasi pada kelompok dibandingkan berorientasi pada mahasiswa. Kenapa? Karena ini adalah tim yang mana tim itu tidak memiliki satupun ketua kelompok, yang mana semua anggota dalam tersebut itu adalah berhak menjadi ketua kelompok karena dipertanggungjawabkan terhadap perindividuan, terhadap individu maksudnya kepada mahasiswa tersebut. Tidak dibebankan kepada ketua kelompoknya saja, akan tetapi semua orang yang ada di dalam kelompok itu berhak untuk mempertanggungjawabkan apa yang dibahas oleh kelompok itu, apa yang diberikan oleh dosen, sehingga nantinya dosen akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok yang mana itu tidak ditunjuk mengenai absen, akan tetapi dosen akan menunjuk secara acak, yang mana semua mahasiswa harus mempersiapkan materi yang akan dipertanyakan nantinya, sehingga tidak ada kesempatan untuk mahasiswa tidak belajar. Akan tetapi semua mahasiswa harus bisa menjawab pertanyaan tersebut ketika nanti ditanya oleh dosen pengampunya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah yang ada dalam kompetensi Tivsten ini. Tentu pembelajaran ini memiliki langkah-langkah juga. Yang pertama itu ada namanya presentasi kelas. Yang kedua, belajar kelompok. Yang ketiga, kuis kelompok. Yang keempat, peningkatan skor untuk kuis individu. Dan yang terakhir, penghargaan kepada kelompok. Tentu nantinya ketika sudah mulai presentasi sampai akhir nanti ada penghargaan terhadap kelompok tersebut, karena ini adalah berbentuk tim, maka semua diberikan dalam bentuk kelompok bukan individual. Karena kelompok yang sukses itu ketika mahasiswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen dan tidak membebankan kepada satu orang, tetapi semua yang ada di dalam tim itu harus bisa menjawab. Selanjutnya yang terakhir, kelebihan model pembelajaran kooperatif Tivsten. Yang pertama itu adalah mendorong interaksi secara aktif dan pasif dan kerjasama anggota kelompok menjadi lebih baik. Yang kedua, melatih mahasiswa dalam mengembangkan aspek kecakapan sosial di samping kecakapan kognitif. Dalam model ini, mahasiswa memiliki dua bentuk tanggung jawab, yaitu belajar untuk diri sendiri dan belajar untuk membimbing teman-temannya yang masih belum paham terhadap materi yang dibahas. Sehingga nantinya tim yang ada itu adalah tim yang kompak terhadap jawaban-jawaban yang ada, sehingga tidak hanya satu yang paham terhadap materi yang dibahas, akan tetapi semua yang ada di dalam kelompok itu harus memahami materi yang sudah diberikan oleh dosen, sehingga nantinya pembelajaran ini akan berjalan dengan efektif karena mahasiswa juga sudah belajar semua. Terus yang terakhir ini, mohon maaf, yang terakhir ini tentang kekurangan. Tentu ada kekurangan dalam pembelajaran ini. Di samping tadi ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Yaitu kekurangan pembelajaran ini menggunakan model ini
membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan yang kedua, model ini memerlukan kemampuan khusus dari dosen, sehingga apapun yang akan disampaikan, apapun yang telah diberikan oleh dosen nantinya, tentu harus mempersiapkan lebih matang sehingga proses diskusi yang ada di dalam kelas itu berjalan dengan efektif. Jangan sampai mahasiswa yang mengatur kita, akan tetapi kita sebagai dosen yang profesional harus bisa mengatur berjalannya diskusi kooperatif tips 10 ini. Karena ini adalah salah satu model pembelajaran yang cukup efektif karena semua mahasiswa wajib belajar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, yang masih ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.